Oke, topik pada hari ini adalah interpretasi hasil penelitian atau bisa kita bilang menerjemahkan hasil penelitian. Pertama, kita lihat interpretasi dilakukan setelah diperoleh hasil analisis data. Menginterpretasi berarti menggunakan hasil analisis untuk memperoleh arti, sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi bermakna. Jadi kita menginterpretasi itu adalah bagaimana menjadikan penelitian itu bermakna. Oke. Interpretasi hasil penelitian. Interpretasi dalam arti sempit berarti makna deskriptif. Interpretasi arti luas berarti makna analitik. Jadi ada dua, interpretasi sempit dan luas. Nah, makanya dalam penelitian juga ada, pertama kita membahas, kita terjemahkan adalah secara deskriptif atau kita gambarkan data-data tersebut. Kemudian kita lihat hasil-hasil analitik atau pengolahan datanya. Nah, kita lanjutin. Teknik melakukan interpretasi data. 1. Memberikan pandangan kritis. 2. Menghubungkan hasil analisis dengan teori. 3. Menghubungkan hasil analisis dengan data lain. Keempat, menghubungkan hasil analisis dan hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi ada 4 ya. Nah, kita lihat, coba kita bahas lebih mendalam. Pertama, kita disuruh pandangan kritis. Apa arti pandangan kritis? Berarti kita harus mengupas. Nah, mengupas sedalam mungkin ya, sedalam mungkin hasil-hasilnya. Nah, kedua, dia dihubungkan hasil analisis dengan teori. Ketiga, dia hasil dengan kondisi lapangan. Ya, jadi itu gunanya kita melihat di lapangan bagaimana sebenarnya. Keempat, itu hasil analisis dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam menganalisis hasil sebuah penelitian. Nah, kita lanjut. Ini contoh hasil dari analisis atau olah data, di mana kepemimpinan variabel X1, kepuasan kerja Y1. Koefisiennya adalah 0,23. Koefisien regresinya 3,328. Probabilitasnya 0,00, keterangan signifikan. Nah, ini ada dilihat di sini, kita bisa melihat ada model X1 sampai X2. Oh, dia X1 ke Y1, X2 ke Y1. Baru ada lagi X1, X2. Ini ke dua-duanya ke Y2. Baru ada lagi X1, X2, ini Y3. Jadi banyak sekali Y-nya ya. Nah, ini Y1, Y1. Nah, Y1, Y2. Baru nanti Y1 ke Y2. Baru Y1 ke Y3. Baru Y2 ke Y3. Dia lihat hubungannya semua. Nah, kita lihat. Berdasarkan tabel di atas, bisa kita interpretasikan. Kita blok dulu supaya bisa dua-dua kelihatan. Nah, kepemimpinan X1, nih, kepemimpinan X1 berpengaruh langsung positif dan signifikan.
kepada kepuasan Y1. Hal ini terlihat dari koefisien jalur bertanda positif sebesar 0,23. Nah, selanjutnya dengan nilai CR koefisien regression sebesar 3,328 diperoleh probabilitas sebesar 0,0 lebih kecil taraf signifikan 0,05, maka 0,230 berarti ada kenaikan kepemimpinan X1 akan menaikkan kepuasan kerja Y1 sebesar 0,230. Ini berarti hipotesis 1 terbukti. Nah, soal nomor 2 diterjemahkan. Pengembangan SDM X2 berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja atau Y1. Hal ini terlihat koefisien jalur bertanda positif 0,679 dan koefisien regression sebesar 8,138 dan probabilitas signifikansi atau P sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Koefisien jalur sebesar 0,679 berarti ada kenaikan pengembangan SDM X2, maka akan menaikkan kepuasan kerja Y1 sebesar 0,679 hingga hipotesis 2 terbukti. Ya, oke. Demikianlah cara kita menerjemahkan hingga sampai selesai ada 7, 8, 9 dari tabel di atas. Nah, ini semua menceritakan hasil olah data. Sekarang bagaimana kita membahasnya? Membahas kita lihat. Ini kita lihat. Nah, ini pembahasan. Pembahasan hasil penelitian menyajikan hasil temuan penelitian secara implikasinya berdasarkan analisis data dengan menguraikan pandangan-pandangan orisinalitasnya dalam kerangka teori yang mendasari kajian empiris terdahulu. Nah, pembahasan hasil penelitian bagian penting, sangat penting, bukan hanya penting saja dalam laporan karena 1. Menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai. 2. Menafsirkan temuan penelitian. 3. Mengintegrasikan semua temuan penelitian. 4. Memodifikasi teori yang ada dan menyusun teori baru. 5. Menjelaskan implikasi lain hasil penelitian. Nah, kajian teoritis. Teori merupakan satu konseptualisasi yang bersifat umum yang diperoleh melalui tahapan sistematis yang dapat diuji kebenarannya. Teori adalah alur logika atau penalaran yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu objek yang diteliti. Nah, jadi itu makanya kita harus menguraikan teori juga ada di dalam hasil. Tapi bukan lagi mengutip-ngutip, kita bandingkan hasil kita dengan teori yang ada. Nah, kita lihat selanjutnya, kajian empiris. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Hal ini konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti. Pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu sesuai dengan hasil penelitian. Pada konteks ini, peneliti merujuk hasil karya empiris. Jadi, di sini kita lihat hasil kita dan kita bandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah kita kutip. Implikasi hasil. Hasil penelitian baik menerima hipotesis ataupun menolak, pada dasarnya memiliki implikasi atau dampak ataupun konsekuensi bagi objek penelitian. Peneliti harus membahas hasil temuannya dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktis tersebut. Jadi ini kadang-kadang ada, kadang enggak ya, tergantung.
Kadang ada peneliti yang membuat implikasinya, ada yang tidak. Nah, ini contohnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Nah, kesimpulan, hari kan kesimpulan. Ini bab 5 biasanya. Kesimpulan adalah suatu proposisi kalimat yang disampaikan, yang diambil dari beberapa premis, dengan aturan inferensi yang berlaku. Penarikan kesimpulan dimaksud untuk memperjelas hasil penalaran ilmiah. Jadi, kesimpulan pada intinya ialah menjawab rumusan masalah. Nah, itulah dia ya. Masalah kita jawab. Nah, kadang-kadang ada dua jenis kesimpulan. Kesimpulan utama, nah ini dia. Kesimpulan tambahan. Nah, ya, tetapi pada umumnya ini tergantung dari tempat kita belajar. Kalau di Polmed tidak ada. Pemberian saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca didasarkan hasil temuan, bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi. Nah, ini yang sering. Orang memberikan saran atas idealis pribadi dia, bukan berdasarkan hasil penelitian. Ya, ini harus dirubah, ini mindsetnya seperti itu. Nah, inilah ringkasan. Selanjutnya kita lihat ada soal, ini kalian jawab ya. Referensinya ada. Nah, ini bukti kalian soalnya ini. Kalian jawab berdasarkan apanya ini ya. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.